Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di edisi Ramadan dari podcast kita. Dan kali ini kita kedatangan tamu, teman saya Mas Deriansa Azhari. Waduh, ini Mas Dokter guru saya deh. Mampir juga di sini. Oh iya, makasih ya. Ini jadi kan kunjungan balasan. Iya. Kan betul, sebelumnya betul. kan gue main ke podcast lo kan. Iya, Sekarang iya. lo main ke sini. Thank you banget ya. Sama-sama. Bang Dery ini, gue panggilnya Bang Dery aja ya. Iya. Bang Dery ini adalah CEO dan founder dari Kasih Solusi Indonesia. Itu Iya. kelompok usaha, ada umroh, ya ada macam-macam. Iya. Dan yang kalau yang paling beken sih ya podcastnya Kasih Solusi. Iya, lah medianya ya. di situ. Yang sekarang ini baru setahun umurnya, udah subscribernya lebih dari 1,5 juta. Masya Allah, keren banget. Sebegitu ya, saya juga kaget ya. Tapi kan Mas Indra berapa? Jutaan kan? Oh, belum. Amin. Doain ya teman-teman semuanya. Ya. Amin. Oke, nah kita mau ngomongin apa sih? Kita akan ngomongin tentang banyak hal nih. Salah satunya kita akan berangkat ngomongin tentang fenomena hijrah dulu. Ya, Oke. di kalangan para artis, juga mungkin teman-teman yang lain gitu, tantangannya apa dan lain sebagainya. Termasuk kan Anda sendiri adalah pelakunya ya. Oh iya. Nah dari situ nanti kita akan ngomongin tentang bisnis ya. Tentu aja, ini kan podcast gue kan ngomongin bisnis bro. Ya, Oke, strategi, siap. inovasi, nggak boleh nggak ngomongin itu soalnya. Iya, betul. Ya. Cuman kita ngomongin bisnis dalam konteks hijrah tadi. Oke. Gitu. Karena kalau gue perhatiin kayaknya banyak teman-teman yang hijrah itu kemudian berbisnis. Ya. Gitu ya. Betul. Bukannya kemudian jadi ASN atau kerja di perusahaan swasta gitu. Ya. Nah itu kenapa? Gue pengen tahu tuh. Oke. Ya. Dan kalau ada alasan tertentu, bisnisnya apa gitu. Terus ya pasti ada jatuh banget. Karena yang menarik adalah teman-teman gini, di podcast Kasih Solusi itu udah lebih dari 500 video kan ya? 500 video. Karena Iya. kita ngejar tiap hari insya Allah 1. Masya Allah, keren banget ya. Sebentar, kan setahun 365 hari, nah video lo ada 500. Setahunnya lebih 1. Oh, oke. Enggak pas tahun. Nggak pas tahun, Setahunnya lebih oke. menuju ke 2 tahun. Oke. Yang kedua, kadang sehari juga ada yang 2. Memang kita senapsu itu ya. Iya. Nah, pasti kan lo kan berarti interview banyak orang dong di podcast kan? Iya, Dan betul. banyak dari mereka juga yang punya usaha. Gitu Betul. kan? Dan ada yang cerita sukses, ada yang cerita gagal juga kan? Betul. Nah, ini yang menarik teman-teman semuanya. Ini gue langsung mau ini ya. Penelitian kualitatif. Oh, Interview ngeri. pakai datanya Kasih Solusi aja. Oh, luar biasa. Di riset sama dosen, dokter, pengajar, kayak kebalik deh, Mas. Enggak, jadi kan gini kan. Ini sayang kalau misalnya lu punya data 500 data. Oke. Ya, lu udah interview 500 orang. Itu tuh kalau dari sisi responden cukup banget, Bro. Kalau sekedar untuk Oh iya, kualitatif ya. sampel 500 cukup ya? Kualitatif kan kita ngomongnya Oh, kualitatif, kan. oke. Iya kan? Iya, Gitu. iya, Artinya ya walaupun disclaimer ya, ini bukan penelitian, gue bercanda doang lah ya. Ya, Takutnya nanti yang bukan sesurvei itu ya. penelitian yang sebenarnya, wah nggak bener tuh Mas Indra. Nah, ini gue bercanda doang, istilahnya doang. Maksudnya Kualitatif, gini, ya. gue pengen tahu nih, lo pasti ngeliat pattern-nya dong, ya di Ya. kalangan para pengusaha muslim khususnya kan, Pengusaha muslim. yang lo interview kan ya. Itu yang berhasil kayak gimana, yang nggak berhasil kayak gimana, lessons learn-nya apa gitu. Oke. Jadi ini karena banyak teman-teman ini kan yang juga pengen punya usaha atau punya usaha. Ya. Ya, Oke. gitu. Jadi gue mulai dari ngomongin hijrah dulu. Nah, karena kalau ngelihat Deriansa ini atau Bang Dery ini menarik ya. Dulu dia adalah hingar-bingar di dunia entertainment. Oke. Wah, Iya. berapa puluh tahun lo di sana, Bro? Wah, 2005 tuh udah Dari? masuk ruang radio. 2000 sampai 2017. berarti lo 12 tahun. 12 tahun. Oke, ya. Satu lusin tahun lah ya, 12 tahun. Iya, satu lusin tahun, betul. Itu jadi host, jadi anak band, ya, Iya. terus apa lagi tuh? Ya apa sih di Pokoknya TV host, ya kan, TV, betul, di betul. TV, Penyiar radio. penyiar radio, di situ ya. band, di 3 media itu. Oke. Terus akhirnya ceritanya lu hijrah gitu kan ya. Dan Oke. lu hijrahnya itu pun menarik ceritanya nih. Karena gue dengar lu pernah masuk ISIS juga ya. Oh, di sini ternyata boleh pinggir-pinggir jurang di sini ya? Boleh ya? Oke. Boleh. Lu orang ISIS ya ternyata ya. Ya, saya bukan masuk ISIS, tapi saya dulu sempat teroris. Gimana tuh gimana? Sama ya. Oh, iya, panjang, Mas. Jadi gini, 2005 saya masuk di radio. 2005, habis itu 2008 diajak Kevin sama teman-teman. Vera, ya waktu itu nama Bene. Tapi saya nggak buka baju kok di panggung. Soalnya nggak ada yang bisa ditunjukin juga ya. Iya. Nah, habis itu 2008 ke band sampai 2010. Pas 2010 tuh ngerasa bahwa rekening ya dulu lah ya pada umumnya anak band gitu banyak duit apa segala macam gitu kan ya name it lah mungkin ratusan juta gitu mungkin waktu itu lupa ya kayaknya menuju ke M gitu ya mungkin dulu kan nggak segede yang mungkin para legendaris apa segala macam. Nah, anyway intinya nggak ada uang di rekening padahal income
Kelihatannya gede banget. Oke. Gede banget. Tapi kan ketentuan sama lifestyle. Iya. Lifestyle-nya tuh kayak harus beli ini, beli itu, dan seterusnya. Karena nggak mungkin kita di panggung pakai baju yang sama. Apalagi kita daily-nya kan ada program-program pagi tuh. Ya kan? Ya macam-macam lah. Iya. Dahsyat dan teman-temannya itu. Akhirnya kita nggak mungkin lifestyle kita tuh nggak berbeda. Nongkrong sana, nongkrong sini, entertaining klien dan seterusnya. Akhirnya uang habis nggak karuan. Ternyata berpikir bahwa di tahun 2010, gue kayak harus belajar agama deh. Intinya begitu. Nah, akhirnya singkat cerita, gimana caranya biar gue lebih berkah? Gimana caranya gue punya uang? Waktu itu kan konotasinya kan ketika ngapa-ngapain sukses itu uang. Waktu itu loh, Mas. Akhirnya berpikir bahwa ya udah berarti jangan-jangan uangnya udah benar tapi keberkahannya nggak benar. Mikirnya gitu. Nggak semua anak band, disclaimer. Dan di sini juga saya mau ngomong nggak bawa bendera band tersebut ya. Artinya setiap turun panggung tuh yang dibilang sama teman-teman, orang tua dan seterusnya yang mungkin berhati-hati anak-anak yang kecemplung di dunia tersebut, itu namanya perempuan, minum-minum dan seterusnya itu udah Standar. Turun panggung, kita baru udah pasrah mau diapain nih. Satu, yang kedua belum ngomongin hotel. Balik ke hotel, di koridor hotel tuh, kan ada koridor sebelum kamar kita masing-masing. Di koridor itu di bawahnya ini udah bentuk perempuan-perempuan tinggal nungguin mau masuk kamar mana. Disediain atau memang menyediakan diri? Nah, ini ada dua nih. Ada yang disediain, kita ngomong nih oknum IO lah ya, biar amannya bahasa gitu. Ada juga yang mereka suatu kebanggaan ketika gadis-gadis yang mungkin di luar kota, oknum-oknum ini saya bilang, dia juga kebanggaan kalau dia bisa bersama anak band. Jadi, nggak perlu masukin rider, sebetulnya mereka udah tahu bahwa ada artis ini, ada pemain band ini di hotel ini. Nggak tahu, cepat banget informasinya. Mungkin mereka sempat rekonstruksi lah dan seterusnya kan ngobrol sama ini sama itu macam-macam. Akhirnya mereka udah terserah ya pilihannya. Ya udah, nih mungkin kita nggak berjauh ke sana. Intinya lo mau ngobrol atau lewatin gitu aja. Itu baru masalah itu dan lain sebagainya. Akhirnya berpikir bahwa jangan-jangan kesini nih. Kita ngomong ambil pelajaran dan ibrohnya aja ya, apalagi mungkin di suasana Ramadan dan seterusnya. Artinya itu kendala pertama yang difikirkan bahwa uangnya habis nggak karuan. Nah, singkat cerita, 2010 itu akhirnya ketok palunya bahwa kayak gue cabut kayaknya nih. Cabut. Akhirnya waktu itu pas banget berbarengan dengan mereka tour, akhirnya cabut. Nah, di situ berpikir bahwa gimana caranya kita tetap bisa berentertainment, tapi tetap pada batasan koridornya. Nah, gini, Mas Dokter, berasaskan kita menggebu-gebu, berburu-buru, dan seterusnya, akhirnya sempat kecemplung ke hal-hal yang memang ternyata bukan begitu cara beragama. Cuma modal semangat doang, Mas. Ini udah mulai nyerempet ke ISIS tadi nih ya? Udah mulai. Sebelumnya ada dua, Mas. Saya masuk ada dua. Gue dari tadi nungguin kapan cerita ISIS-nya gitu. Yang ISIS-nya kita bahas ya. Yang kedua, dua ini kita masuk golongan dari 2010 sampai 2015. Atau ya 5 tahunan lah. Itu masuk di kelompok yang sebelumnya. Yang narok Mekah itu keempat. Ini belum pernah saya bahas ya di sebelumnya, tapi saya nggak mau nyebutin nama kelompoknya karena satu dia terbesar di dunia, yang kedua tipis-tipis, Mas. Maksudnya tipis-tipis kalau ISIS jelas kesesatannya, terorisme, pemerintah menyuduti bahwa ini adalah radikalisme ekstrim dan seterusnya. Yang satu lagi ini kayak abu-abu. Nah, artinya mungkin saya nggak bisa sebutin namanya karena bahaya juga podcastnya Mas Indra takutnya bermasalah. Gitu. Enggak. Yang masalah lo kali? Iya, gitu. Malah gue, bener juga ya. Di sini kan ada media aja. Nah, artinya masuk ke 5 tahun itu, tapi menaruh posisi Mekah itu nomor 4. Adalah satu kelompok. Akhirnya, yang pertama, ya sebut saja ada yang fokus ke India dulu karena ulamanya mereka dari India, ada juga bilangnya habis India Pakistan, habis Pakistan Bangladesh, baru Mekah keempat. Wah, panjang deh. Akhirnya ngapain kita ke sini dulu? Sementara waktu itu sempat mikir si fitrah manusia tuh berpikir bahwa lah kan Nabi kita kan dari sana ya. Lah kenapa kita fokusnya ke negara lain? Cuma waktu itu mikirnya bahwa kayak enggak, gue harus berubah karena gue harus berkah, karena gue harus ya mohon maaf ya, waktu itu konotasinya kan terukurnya dari rezeki itu kaya, ya udah harus yang berkah. Gimana cara gue dapetin duitnya, gimana caranya gue makmur dan seterusnya. Singkat cerita, ya udah gue masuk situ. Ternyata 5 tahun dia punya paham metode cara berpikir beragamanya atau yang kita sebut biasanya dengan akidahnya. Keluarga nomor sekian nih. Yang penting lu belajar dulu, keluar dulu.
Oh, dia tenang, ada Allah. Nah, ternyata yang begitu banyak kita belajar sekarang ini, itu tawakal yang salah kan. Abis ikhtiar, tawakal kan. Setelah ikhtiar, abis itu tawakal dulu. Oke, kita jaga tetap nih anak, istri bisa makan apa enggak, dan seterusnya gitu kan. Itu bentuk tawakal. Bukan berarti kayak, udah anak istri ntar aja deh pasrah. Terus gimana gitu kan. Akhirnya singkat cerita, ya udah akhirnya kita keluar, telantarin keluarga. Waktu itu memang iya belum nikah, tapi ibu mikirin, bapak mikirin, wah stres. Taunya pokoknya keluar aja. Taunya nginep di masjid aja. Itikaf aja taunya. Hidupnya begitu. Habis siaran radio, ada waktu, itikaf di masjid. Habis itikaf, nyusun. Kapan mau ke Malaysia? Oh, iktikaf di sana. Iya. Oke. Terus mikir juga, kan ilmu banyak di sini ya. Banyak ustadz-ustadz kita dan seterusnya. Tapi, jangan-jangan ulamanya lebih baik di sana. Pahamnya digituin tuh. Kapan ke India? Terus, habis syuting acara TV, host, itu kan di macam-macam televisi swasta. Setelah itu ada peluang, kita berangkat. Kita keluar, dikit-dikit masjid, dikit-dikit itikaf. Sampai orang mikir bahwa orang tua udah syuting banyak di TV, syuting banyak di radio, terus nggak pulang juga. Lah, lu belajar agama apa? Nah, sampai 2005, 2016-nya coba sadar diri gitu kan bahwa kayak ini nggak ada yang beres nih, kayak mikir gitu kan. Salah nih kayaknya. Nah, momennya yang paling terpenting adalah lihat satu postingan di Instagram, dia mengatakan bahwa negara Saudi ini kafir, negara Saudi ini bohong, dan seterusnya. Sekarang udah bermudah-mudah bersalam-salaman dengan presiden-presiden non-muslim, negara-negara lain, dan seterusnya. Wah, ini puncaknya. Ada yang posting seperti itu, akhirnya di luar nalar bahwa, ternyata jangan-jangan ini yang benar. Kenapa? Karena bunyinya tuh kayak seakan-akan ilmiah. Lihat deh, salaman sama perempuan itu kan nggak boleh, yang bukan mahramnya. Lihat deh, ini begini, lihat deh, begitu. Pokoknya logis lah gitu ya. Apalagi kan fenomenal Saudi kan sekarang udah begitu kan. Udah terbuka dalam tanda kutip ya. Akhirnya mereka makin nyerang nih kelompok ini nih. Ternyata benar juga ya, real. Terus macam-macam. Akhirnya saya komen di situ, hati-hati mas kalau ngomong. Karena girohnya semangatnya lagi pengen belajar agama. Pemilik akun langsung balas komen, lalu dia ngajak ke DM. Nih gue punya bukti-bukti banyak. Dulu kita lagi semangat-semangatnya beragama dan seterusnya gitu kan, mindset kita udah seperti itu gitu kan, kita memiliki visi gimana caranya kita hidup benar dan seterusnya, kita masuk ke DM. Masuk ke DM kita ngobrol, dia keluarin bukti-bukti bahwa DM itu apa? Instagram, direct message. Oh, DM, ya oke. Iya, Instagram, akhirnya dia ngobrol. Dia pakai rumus yang pertama bahwa, bro, kalau kita beragama berdasarkan siapa? Oh ya, Al-Quran sama hadis. Oke, artinya, dulu perjuangan Rasulullah SAW, perjuangan apa? Negara Islam, ya. Oke. Negara kita yang berlaku di sini pakai hukumnya apa? Hukum Allah? Bukan. Waktu itu kan refleksnya begitu. Belum tahu. Oke. Pakai apa? Hukum Allah bukan gitu ya. Ternyata dia masuk pakai hukum. Hati-hati buat teman-teman, kalau dia masuk ke ranahnya kayak seperti ini, biasanya mayoritasnya nyerempet ke ISIS, terorisme, dan seterusnya. Paham ya? Capek-capek Rasul mengibarkan bendera kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tapi kok yang berkibar bendera merah putih? Oh, logikanya ditaruhnya begitu ya. Iya, goyang langsung tuh ya. Goyang. Kita nggak punya akidah yang kuat, kita nggak punya iman yang mantap, goyang. Oh iya juga ya, iya oke. Apakah penerapan hukum Islam berlaku di negeri ini? Apakah yang ngebunuh dibalas bunuh, kisos? Berarti lu menganggap Rasul salah dong dulu. Gitu ya, di brainwash-nya kayak gitu ya. 99% kalau orang yang kita nggak kenal, strangers dan seterusnya, datang dengan, mungkin sekarang agak lebih pintar, lebih cantik, tapi lihat ujungnya. Call to action-nya kemana? Kalau call to action-nya karena hukum, pemerintahan, mencela-cela pemimpin, mencela-cela pemerintah, bilang bahwa apalagi ujung-ujungnya pasti udah tahu, udah fix ngarahnya kepada negara ini negara kafir, nggak beres. Sementara Rasul dulu ngajarin kita ketika kita berperang aja misalnya pada saat itu ya, nggak boleh ngancurin gereja. Non-muslim ada dihormati. Memperolok agama-agama lain, memperolok Tuhan-Tuhan lain nggak boleh. Yang kita udah belajar sekarang ini ya. Lanjut balik ke sana sedikit, akhirnya ternyata dia pakainya masuk ke itu. Hukum yang berlaku di sini UUD 45, Pancasila, buatan manusia, berarti level manusia lebih tinggi dibanding Allah dong. Ngebuat hukum. Waduh, dibolak-balik ya. Parah. Masuk. Apalagi orang yang lagi semangat-semangatnya belajar agama, kagak ngerti, wah itu masuk banget itu. Itu Mas Dokter. Jadi artinya semangat boleh, cuma banyak orang keliru di sini, anak-anak muda di situ tuh. Ya kan? Nanti nyambung nih ke masalah usaha. Oke, jalan. Akhirnya kajiannya di mana? Karena kita ini adalah di
sasar sama pemerintah karena tahu pemerintah tuh udah ketahuan kedoknya katanya begitu, bikin hukum bukan hukum Allah dan seterusnya. Ya udah kita kajian ngumpet-ngumpet di Telegram. Itu puncaknya di situ. Di Telegram pada umumnya kita bahas kitab Riyadhus Shalihin, Bukhari Muslim, Bulughul Maram dan seterusnya, pada umumnya kita kajian di situ. Tapi pemahamannya yang kebelingar kan di situ kan. Kalau kita tarik ke yang sekarang, ternyata Rasul udah pernah mengabarkan mengenai ada suatu kaum yang atau kelompok pemahamannya yang jago banget sholatnya, hafal Quran dan seterusnya, tapi memiliki pemahamannya belajarnya tidak melebihi kerongkongan. Yang dimaksud dia cuma tahunya di sini tapi nggak masuk dan seterusnya. Sementara kalau kita beragama, dalil, hati, akal, pikiran itu harus seimbang tuh. Nah, balik ke tanah, akhirnya gue kajian. Kajiannya parah, Mas. Setelah yang kitab-kitab yang tadi, kitabnya benar kita bahas akidah dan seterusnya, tapi di selipan-selipannya adalah dikit-dikit kafirin pemerintah. Dikit-dikit pemerintah kita sudah melampaui batas. Togut istilahnya. Dan itu pelan-pelan ya, disisipinnya ya. Tiap hari. Nanti ada praktek sholat, fikih sholat ada. Habis fikih sholat, masuklah satu ustadznya dia, yang kemarin terjaring bom Tamrin, tuh, yang rame Sarina tuh. Saya belajar sama dia tuh. Sekarang di penjara. Dia ngeracik dan strateginya itu dari dalam penjara, Mas. Rapi. Polisi kita dikibulin. Parah itu orang. Akhirnya dia susun strategi dan seterusnya gitu kan. Cekokinnya tuh kayak gitu. Saya nanya waktu itu ke guru-guru saya yang sebagian juga udah saya undang di podcast. Kalau guru ini gimana? Terus dia bilang, ulama su itu ulama sesat, menyesatkan. Sesungguhnya dia murtad. Ustaz kita yang ulama padahal disebutnya ya, quote-unquote ya. Iya. Tapi murtad ya disebutnya. Dimurtadin sama dia. Jadi ustadz-ustadz kita yang berdampingan sama pemerintah kita, ustadz-ustadz kita yang pernah saya ajak ke podcast, yang juga duduk sama kepolisian, dia ngisi kajian beliau-beliau ini di pemerintahan, tapi dimurtadin sama dia. Kan satu paket jadinya. Wah, panjang. Ngeri. Akhirnya dia ngumpet-ngumpet Telegram. Akhirnya saya tahu sembuhnya dalam tanda kutip itu ketika ada satu ustadz mantan dia. Dulu dia panglima. Muridnya dia atau mantan kelompok ini. Oke. Dia panglima paling depan, tiap negara itu mewakili, ada presidennya, ada panglimanya untuk dikirim ke Suriah dan seterusnya. Ternyata ada satu ustadz ini udah meninggal, Ustadz Abdurrahman Ayub, rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Ternyata beliau ini mantan pemikiran seperti itu udah keluar dan ternyata bergabung sama pemerintah untuk membantu pemahaman-pemahaman terorisme, yaitu dengan BNPT dan seterusnya. Tobat. Jadi dia bocorin semuanya seluk-beluk yang ada di sini. Ya, ISIS dan teman-temannya. Akhirnya gabung di BNPT, saya lihat, dia ini sama pemerintah udah gabung. Dia sama pemerintah untuk membantu memberantas terorisme. Jangan-jangan ini selama ini yang kita bilang bahwa dulunya dia pemahaman yang sama dan seterusnya, akhirnya dia tobat. Saya kirim videonya, di YouTube ada. Ustadz Abdurrahman Ayub. Saya kirim ke dia. Apa dia bilang? Si orang ini kan, namanya Muhammad lagi, yang mendoktrin saya pertama kali. Dia bilang, sungguh sedih ustadz yang satu ini, katanya. Kenapa memang? Dulu sudah benar berjalan di Islam, tapi sekarang keluar dan murtad, meninggalkan Islam. Itu yang dikirim tadi yang tobat. Dulunya udah gabung sama mereka. Iya. Tapi mereka dia dimurtadkan gara-gara keluar, taubat. Udah nggak gabung sama kelompok mereka, dia keluar. Habis keluar dia gabung sama pemerintah untuk memberantas. Dia nggak murtad lah pokoknya gitu. Dimurtadin. Gara-gara lu udah bener tadinya sama gue, sama kita. Iya. Begitu lo keluar, gabung sama pemerintah, gabung sama BNPT, lu jelek-jelekin kami. Kan biasanya kan barisan sakit hati. Iya. Lu jelek-jelekin dan seterusnya, akhirnya apa? Dimurtadin. Dia sama para jajarannya sesungguhnya keluar dari Islam. Makin yakin di situ, Mas. Saya nanya sama teman-teman. Yakin salah di situ, Mas? Iya. Makin yakin bahwa poinnya ketika ada orang yang alumni situ. Logikanya gini nih, Mas. Ini kita ngomong ini nggak usah jauh-jauh masalah agama deh. Kita ngomong fitrah dan rasionalisme manusia gitu ya, yang pakai akal sehat. Keluar dari tempat sesuatu apapun itu, mau itu bisnis dari perusahaan, ya, mau itu komunitas, mau itu perkantoran, apapun itu bentuknya, sekolah, dia keluar, pilihannya memang dua sih memang. Kita harus akui sini secara objektif. Ada barisan sakit hati yang benar, the real. Ada juga yang memang berarti ada sesuatu kan. Cabut dari komplek perumahan. Kenapa, bro? Wah,
Nah, nadanya udah begitu Banyak tuh. premannya gitu. Iya kan? Maksudnya Pasti ada masalah kan? Pasti ada masalah. Iya. Kalau nggak dia stay dong. Kita waktu itu secara rasional berpikirnya seperti itu. Apalagi dia koar-koar dan koar-koarnya itu konkret gitu loh. Dan koar-koarnya bareng sama pemerintah. Lah salahnya di mana? Kita kan harus taat sama pemerintah. Regulator ini mengatur regulasi dalam jalannya keamanan negara gitu kan dan seterusnya. Pasti beliau lebih tahu kan. Kalau ini orang bermasalah, pemerintah ciduk. Bukan digandeng untuk memberantas yang ini. Logikanya gitu loh, Mas. Iya. Dia keluar, dia koar-koar, tapi nyatanya misalnya dia bikin satu golongan lagi, tapi ternyata gara-gara barisan sakit hati, tapi nggak dirangkul pemerintah. Iya. Berarti tetap salah dia. Iya. Memang mungkin cemburuan aja, kok kelompok lu lebih eksis sih, kelompok gue juga dong. Tapi ternyata dia keluar bareng sama pemerintah. Iya. Kan aneh kan? Oke. Nah, singkat cerita udah. Saya bilang sama dia, saya cabut, dikejar, cari. Itu kan susah, nggak bisa keluar kan biasanya kayak gitu kan? Biasanya nggak bisa keluar. Terus lu bisa selamat nggak Nah, waktu kenapa-napa? itu saya kan gitu? orangnya kan, alhamdulillah nggak selamat, atas izin Allah. Dan yang kedua, waktu itu saya kan orangnya juga lumayan tajam ya. Begitu, setahun pertama dikejar, digangguin. Posting ini, dikafirin. Ada aja bahannya. Saya bahas ini, dikafirin, tapi lewat versi yang ini. Ini nih, Pak. Akhirnya saya waktu itu ngangkat di video saya udah lama. Saya bilang bahwa kayak, udah kenapa sih? Anda itu masih ganggu di follower saya. Unfollow aja, gua tahu. Biar balik lagi ke ISIS, biar balik lagi. Akhirnya saya buka di situ, karena orangnya saya agak tajam. Udah kebaca, udah. Terus saya naikin DM mereka yang lagi follow up. Jadi dia, saya posting, Di expose gitu mereka. saya expose sebisa. Bukan itu cari masalah itu harusnya. waktu Itu kan itu mikirnya- konfrontatif itu Iya, kan. betul. Kontraproduktif dan seterusnya. Waktu itu saya mikirnya dua, Mas. Yang pertama, tadi. Ya kan, pasti kontroversi, kontraproduktif, kontradiktif, dan lain-lainnya. Itu pasti. Yang kedua, justru malah berbalik ya. Waktu itu saya mikirnya gitu aja ya. Saya nggak bilang benar apa salah pemikiran saya pada saat itu, putusannya atau desainnya itu salah apa enggak. Tapi waktu itu saya bilang yang kedua. Kenapa? Kalau yang pertama, saya nggak tahu ujungnya di mana. Oke. Waktu itu mikirnya gitu. Bisa 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, keluarga saya diusik dan seterusnya. Saya nggak tahu ujungnya di mana. Mungkin dengan kebodohan saya waktu itu, akhirnya saya pilih yang kedua. Ketika saya blow up ke media dan lain-lainnya, waktu itu minimal tahu ujungnya. Ujungnya dan saya tahu bareng sama siapa. Udah mulai kebaca, yes. Nggak mungkin pemerintah nggak bantu saya, karena saya bantu program pemerintah. Minimal itu. Oke lah, setahun masih diteror, dia nyerang signifikan besar. Waktu itu kan seperti teror, keluarga saya diteror, istri saya diteror. Udah saya pakai cara yang kedua aja kalau gitu. Saya nggak tahu ujungnya. Sekalian aja gitu. Sekalian aja. Saya blow up, bener, nyampe ke para jajaran kawan-kawan kita yang ada di anggota DPR RI. Makanya saya dekat sekali dengan mereka-mereka yang ada di sana. Gitu. Tapi detik ini, kemarin dia datang ke event saya dan seterusnya, sampai ke sana, dibantu. Oh ternyata ini. Saya bilang kedua, ternyata jalan Allah yang karena memang kita berjalannya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki gitu, memberantas yang pemikiran salah gitu. Bener, nyampe ke sana. Ada yang bilang juga bocoran nyampe ke kementerian dan lain-lain. Akhirnya sampai sekarang, ya alhamdulillah atas izin Allah kan, kita berbaik sangka dan seterusnya, akhirnya Allah mudahin jalan ya. Makanya kan termasuk Mas Indra bisa mampir ke podcast saya, Pak Sandiaga Uno, Pak Anies dan lain-lainnya gitu. Artinya memang kita sama-sama memberantas paman-paman seperti ini. Nah, ternyata mereka bubar juga kan di Suriah. Kalah, selesai. Jadi justru dilawan ya justru ya. Dilawan dengan kebenaran. Iya. Ya udah, sampai itu saya berpikir bahwa dulu kalau kita flashback, yang namanya dunia tuh ditinggalin hampir 100%. Yang kedua, ketika bola di dunia, cuma mindsetnya, stigmanya, kalau Muslim, ya udah kita dagangnya dagang herbal. Disclaimer, nggak salah kita hijrah tuh dagang herbal, dagang madu, dagang kurma dan lain-lainnya, itu nggak salah. Saya mau disclaimer di sini, teman-teman saya banyak omsetnya 15 miliar, 13 miliar karena jualan herbal. Dengan catatan yang Rasul sampaikan, memang ilmunya, memang ahlinya, serahin sama mereka. Ketika kita nggak punya ilmu, ikut-ikutan gara-gara stigma, hijrah itu harus dagang herbal, sirwal, siwak, dan lain-lainnya. Nah, tapi nggak punya ilmu, malah jadi mudorot. Nggak laku, anak istri makan apa, dan seterusnya. Lahirlah kasih solusi, gimana caranya kita pengen punya wadah untuk membantu para UMKM Muslim, pengusaha Muslim, minimal mindset yang kita undang, makanya Mas Dr. Indrawan Nugroho dan lain-lainnya, nggak melulu kok. Pengusaha itu mindsetnya, apalagi notabene-nya yang memang konotasinya hijrah, dalam tanda kutip, dagang yang harus zuhud, apa ya istilahnya, tawadu. Jadi kayak, lo hijrah, iya, ya udah, dagang apa bro?
gitu kan? Biasanya kan ke orang tua juga seperti itu, nyambung nih ke orang tua juga. Gue buka depan Jumatan aja, itu nggak salah. Cuma kalau Anda nggak punya ilmunya, jangan dipaksain. Oke. Gue kan gali lebih dalam tentang itu ya. Jadi ilmu dagangnya dan bisnisnya si orang yang hijrah ini. Tapi sebelum baik ke sana, sedikit aja. Yang gue tertarik tadi cerita lu tadi, itu kan perjalanan hijrah lu tuh menarik banget ya, sampai nyasarnya tuh jauh banget gitu. Terus akhirnya ada proses yang itu bergumul dengan logika dan lain sebagainya. Akhirnya lu alhamdulillah kembali ke jalan yang benar lah, kira-kira gitu ya. Nah, setiap orang itu kan journey hijrahnya beda-beda. Ya. Kan gitu. Kalau lu punya story yang kayak gitu tadi, itu bisa difilmkan itu. Wah, masyaallah. Yang lain-lain mungkin agak beda gitu ya. Maksudnya gini, sebelum kita ngomongin ke aspek bisnisnya, ya, dengan dagang tadi dan sebagainya, sedikit aja, sebentar aja. Boleh. Bagi teman-teman, kan berarti kan lo pasti punya banyak teman, sahabat, dan lo undang banyak banget orang-orang yang hijrah ke podcast lo kan gitu ya. Nah, sekarang ngomongin perjalanan hijrahnya gitu. Pertanyaan pertama gini, biasanya orang yang kemudian hijrah, baik dia seorang yang Muslim KTP akhirnya menjadi Muslim yang lebih benar, quote and quote gitu ya, atau mungkin dia berhijrah dari orang yang tidak beragama sama sekali, kemudian akhirnya dapat hidayah dan akhirnya memeluk agama Islam dan kemudian Islamnya dengan baik dan benar juga gitu ya. Itu pertanyaan pertama adalah biasanya pemicunya apa? Itu pertanyaan. Yang kedua adalah biasanya tantangannya apa? Gitu. Dan kemudian yang ketiga terakhir ya, di tengah tantangan itu kemudian gimana kok dia bisa akhirnya keluar dari tantangan itu sehingga akhirnya dia ya misalnya kalau ceritanya lo jadi lo yang sekarang gitu. Nah itu 3 pertanyaan besar tapi jawabannya pendek aja bro, bisa nggak tuh? Mau kalau udah level-level harus berapa? Dia harus level-level yang udah meneliti kasus. Anda sementara kayaknya profesor ya, pertanyaan tajam dan dahsyat bingung jawabnya. Gue penasaran aja bro. Oke, 3 itu bro. Yang pertama pemicunya dulu. Pemicunya apa biasanya ya? Biasanya. Kita ngomong biasanya ya. Iya, jadi umum aja umumnya. Jadi bukan berarti setiap orang harus gitu, enggak? Ya, betul. Setiap orang kan kisah beda-beda ya. Betul. Dan ini bukan menjadi indikasi utama teman-teman ya, bahwa ini adalah benchmark, trademark dan lain-lainnya. Ya, kita harus katakan jujur ekonomi. Oh, biasanya ekonomi. Biasanya ekonomi. Maksudnya ekonomi itu apa? Kekurangan. Finansial, kekurangan. Tapi kan zaman lu banyak duit waktu itu, bro. Nah, tapi kan duitnya nggak ada. Ya, duitnya banyak cuman habis. Iya, habis. Jadi 2 jalur biasanya. Memang, maaf, tanpa mengurangi rasa hormat, yang pertama memang dia memang hidupnya mungkin susah dan seterusnya. Oke. Yang kedua, ada uangnya, banyak uangnya, tapi menganggap bahwa uangnya nggak ada. Ya mungkin keberkahan dan seterusnya. Sekarang gini, Mas, setiap habis kita kerja, apapun bentuk kerjaannya, nggak usah disebutkan takutnya menjurutkan profesor tertentu, kelar kerja, harus entertainment, kan? Ya. Nggak gini, ini agak unik jawaban lo soalnya. Gini, kita ngomong biasanya. Iya. Biasanya berdampingan dengan kebiasaannya, nggak jauh-jauh keluarga. Udah itu aja. Oh, jadi kalau nggak ekonomi, keluarga? Ya, spiritualisme. Keluarga itu maksudnya gimana? Rusuh dan pertikaian rumah tangga, anak begini, anak sakit, istri bermasalah, suami aneh-aneh, perselingkuhan, macam-macam. Dia dalam satu situasi di mana dia pressure ya. Baik itu datangnya dari keluarga yang bergejolak terus, ataupun secara ekonomi yang dia ngerasa kok dia jadi nggak punya pegangan ekonomi gitu ya. Yang nomor 3-nya, memang sebenarnya ini kan bisa puzzling ya. Jadi orang-orang berbeda-beda ya. Kita ngomong mayoritas dan biasanya dan apalagi circle yang memang dari ranah saya gitu ya. Yang ketiga itu ya spiritualisme lebih dalam, kayak dia mungkin kecelakaan, koma, mimpi, mau mati dan seterusnya. Itu level-levelnya di situ. Cuma biasanya ketika kesentuh seperti itu, balik lagi ke pemikiran manusia secara akal yang memang duniawi dan lain-lainnya. Berapa banyak sih, Mas, dihitung ketika dia udah koma. Terus dan kalau bisa kan jangan sampai kita harus ke situ dulu. Iya, tapi satu itu. Nah, kan kita kan berusaha kan, nggak sampai ke situ dulu. Terus yang kedua, berapa banyak juga yang udah sembuh dari koma, balik lagi kan. Kita ngomong secara akal sehat dulu deh. Apalagi dengan tidak diujinya dengan harta. Dia koma, balik lagi. Dia selesai dari masalah rumah sakit dan seterusnya, dia bayar. Uang masih ada. Syaitan kan di situ. Kalau misalnya kan sebagian kan yang malah ngomongnya gini nih, sebenarnya justru dia banyak duit, justru dia berkuasa, dia dalam posisi yang udah nikmat sebenarnya, tapi dia merasa hampa gitu. Jadi dia merasa nggak menemukan kenikmatan dari makanan yang dia makan, kendaraan yang dia miliki dan lain sebagainya, dan dari situlah kemudian jadi titik balik gitu. Itu termasuk kategori yang umum atau yang nggak umum yang kayak gitu malah? Kalau dari pengamatan lu ya? Turning point itu nggak umum, yang itu. Karena yang itu tuh
hanya orang-orang tertentu gitu. Iya, tertentu. Karena levelingnya udah betul-betul melewati kita yang memang bingung mau ngapain lagi. Nah sekarang pertanyaannya, yang segitu berapa banyak sih? Gitu kan piramida ya, di atas lebih dikit. Itu, exactly. Itu yang kedua, bagi mereka yang akhirnya memutuskan untuk berhijrah, tantangan terbesarnya mereka apa? Balikin keadaan dan lain-lain itu yang paling berat. Contoh, banyak kawan-kawan kita yang dari 500-an orang yang pernah kita undang itu, ujian ketika, apalagi faktor ekonomi ya, biasanya kerja begini, biasanya dapat penghasilan seperti ini, Mas disuruh jualan minuman-minuman kekinian pinggir jalan kan mereka berat. Saya nggak bilang itu adalah pekerjaan yang tidak bagus ya, tapi mereka harus dorong gerobak, mereka harus buka tiap pagi, mereka harus ke pasar tiap subuh dan seterusnya, itu kan hal yang nggak common sebelumnya gitu loh. Hal yang memang biasa nggak mereka lakukan. Nah, itu yang berat. Karena kita ngomong faktor ekonomi yang kita bahas ya. Lalu yang kedua adalah mereka ini ketuntut nggak bisa balik lagi ke pekerjaan yang similar gitu loh, yang mirip-mirip sama yang sebelum-sebelumnya. Kayak kenapa? Oh, karena misalnya kayak yang misalnya dia sebelumnya profesinya adalah pekerja malam. Oh iya, ya berhijrah gitu. Iya, hijrah, cabut, dia harus mencari sumber penghasilan baru. Nah, gitu iya, ya. Kan nggak dari situ lagi. Iya. Nah, itu berarti ekonomi lagi ya tantangan terbesarnya. Nggak jauh-jauh, Mas. Nah, sebenarnya saya mau ngasih satu sih turunan dari permasalahan ini adalah. Nanti ini pasti ada hubungan dengan kasih solusi nih ya. Jadi ya kan ekonomi juga kan ujungnya kan. Gitu. Nah, sebelum kita bahas ke sana, tapi yang mau dibahas itu adalah gini. Semalam saya habis bahas. Gitu kan. Videografer saya lihat yang semalam ada orang cerita gitu ya, dia kerja di media besar di Indonesia gitu ya. Akhirnya dia mau cabut. Kita ada event, dia nyamperin ke booth kita, Mas saya mau konsul. Ngomong ke saya, belum kenal nih awalnya. Gimana bro? Duduk aja coba. Padahal emang nggak buka konsultasi juga gitu. Cuma dia kayak lagi panik, keringetan dan seterusnya. Akhirnya lucunya, gue mau cabut, gue mau resign. Nah ternyata gini, Mas Dokter, kendalanya tuh saat ini adalah orang tuh terburu-buru. Jadi kalau kita menyikapi, saya bukan ustadz disclaimer, tapi yang saya pahamin adalah menyikapi hal-hal yang memang buru-buru resign. Nah ini stigmanya harus dibenahin juga nih. Biasanya yang jenggot-jenggot yang cingkrang-cingkrang disalahin. Main nama ini ya, ntar lu suruh resign lu dari kantor. Sebentar, nih saya mau benerin bentar nih, mumpung di channel yang Masya Allah gitu, yang Allah berkahi ya, Mas Indra gitu dan lain-lainnya gitu kan. Artinya nih kesempatan, mudah-mudahan Mas Indra tidak mengedit ini gitu ya. Emang ini nggak ada negatif dan pikir jurang juga, enggak. Tapi gini, stigma yang mau saya benahin adalah kaum-kaum yang memang rata-rata ya sebenarnya saya juga nggak pengen dibilang hijrah lah, belajar lah ya. Tapi di ranah yang ini ada dua kubu, Mas. Yang pertama, memang dia menyikapinya dengan bukan santai tapi berlarut ya, tapi kayak bodo amat itu bukan. Santai, tenang. Yang kedua, semangatnya, kekencangan. Nah, ketika kita belajar pelan-pelan, ternyata di Islam ini mengenai nyari nafkah itu ada zat. Zatnya apa? Pangkalnya apa? Rata-rata jangan-jangan zatnya ini nggak bermasalah. Contoh zat tuh gini. Di kami ya, Muslim, babi zatnya haram. Mau babi bacanya pakai bismillah makannya, tetap aja haram. Zat. Alkohol, zatnya haram apa halal? Halal. Boleh. Boleh. Zatnya. Oh, zatnya. Zatnya. Iya. Kalau dia pakai parfum? Iya, dimakan baru. Iya, saya pakai parfum beralkohol. Kalau diminum makan yang memabukkan, jadi haram. Jadi haram. Uang, halal zatnya. Tapi ketika kita ambil dari hasil curi, korupsi, dan seterusnya gitu kan, jadi haram. Nah, banyak orang fenomenal-fenomenal yang katanya hijrah ini, dia di pekerjaannya, sebenarnya zatnya aman. Media, kayak kita gini, Mas. Zatnya ini kan mubah. Kalau kata guru saya, boleh. Sampai ada pelanggaran syariatnya. Kayak sekarang kita ngobrol, ada nggak cewek-cewek goyang-goyang joget-joget di sini semari pakai baju yang aneh-aneh apa segala macam? Kan nggak ada. Nah, salahnya di mana? Ada channel, ya kan, namanya Indrawan Nugroho di YouTube dan seterusnya. Kayak begini, salahnya di mana? Di dalam sini nggak ada yang kita nggak ngobrol sambil minum-minum dan seterusnya. Nah, banyak orang salah kaprah ketika di kantornya disinyalir gara-gara mungkin sebagian di perusahaannya ada yang bermain, bukan dari sumber penghasilan utama ya. Dia buru-buru resign, Mas. Nah, maaf ya, kami ini dan seterusnya yang katanya Anda bilang dikatakan komunitas, sebenarnya bukan komunitas juga ya. Kita belajar agama bareng-bareng gitu ya. Wah, main nama ini nih. Ntar dikit-dikit lu disuruh resign. Diharam-haramin lu. Cabut, keluar. Nah, yang kayak begini-begini nih, akhirnya apa?
lihat Islam nggak serendah itu mandangnya. Akhirnya keluarga terbengkalai, anak istri nggak bisa makan. Nah, yang kayak gini akhirnya yang disalahin Islamnya jadinya. Nah, akhirnya berapa banyak yang jadi ateis? Iya. Ini kita buka aja di sini, berapa banyak yang nggak kuat. Katanya udah meninggalkan sesuatu karena Allah. Katanya hijrah. Katanya meninggalkan sesuatu dengan bertakwa sama Allah, Allah gantikan dengan rezeki yang nggak disangka-sangka. Ternyata kok nggak gitu. Itu kan, ternyata Islam tuh ada ikhtiar, Islam ada tawakal. Dan harus ada ilmunya ketika dia memutuskan sesuatu gitu. Nah itu makanya di sini nyambung ke yang tadi, ternyata semangat ini banyak yang tersalahgunakan. Bedanya sama disalahgunakan, tapi tersalahgunakan gara-gara orang-orang yang memang ngegas tanpa ilmu. Makanya faktor yang kedua tadi menjawab adalah tantangannya apa? Tantangannya dari pangkalnya, dari muaranya, ente cabut, tapi sementara jangan-jangan di perusahaan ini nggak ada masalahnya. Atau mungkin sebagian ya, kan kita disuruh bertakwa semampunya. Jangan-jangan gara-gara kita mohon pindah divisi perusahaan, dan divisi ini disinyalir bukan menjadi sumber utama keharaman, lah kan nggak masalah. Yang gitu loh. Nah, itu jadi tantangannya mereka terburu-buru macam-macam. Dan solusinya terakhir, gimana supaya teman-teman yang hijrah itu ketika hadapin tantangan tadi, ya, itu akhirnya dia bisa ketemu track yang paling tepat untuk dia dan membuat dia malah bertumbuh dan bukan hanya keislamannya jadi lebih baik, kehidupannya juga lebih baik dan keluarganya dan sebagainya. Itu gimana tuh? Nah, betul. Solusinya adalah yang pertama kita minta sama Allah Jalla wa'ala, ya. Kita minta tentang kesehatan biar bisa kita bekerja. Yang paling dekat tuh kekuatan doa udah pasti. Sholat itu kan sama dengan doa gitu ya. Kita minta sholatnya benar-benar diperbaikin dan seterusnya. Sedekah, banyak-banyak istighfar. Itu yang pertama. Pasti kita bergantung pada itu dan tentunya kita beragama sesuai dengan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah yang kedua baru ikhtiar. Yang pertama dikit harusnya kita ibadah yang diterima itu kan ada dua, Mas Dokter. Yang pertama adalah yang ikhlas. Bukan gara-gara pengen kayak, gue pengen kaya dulu deh. Gue kan udah cabut nih. Udah deh, yang penting gue pengennya kalau cabut bener ya. Kalau cabut, oke, terserah dia mau ngomong diri sendiri apa sama Allah gitu ya. Apalagi sama Allah parah banget, nantanginnya begitu ya. Bener ya, yaudah, gue kaya ya. Oke, sip, gue resign. Itu nggak masuk kategori ikhlas. Makanya syarat keterima ibadah itu dua. Ada ikhlas sama ittiba. Ittiba itu sesuai dengan tuntunan Rasul. Bacaan Al-Fatihah baik ya, Mas? Baik ya, Mas? Surah-surah pendek baik ya? Sholat baik ya? Tapi kalau subuh 3 rakaat gimana? Tidak sesuai tuntunan. Ya. Walaupun ikhlas, tetap salah. Nah, akhirnya dua itu menjadi acuan bahwa kalau itu rapih mainnya, pintar, cerdas, cermat, dan seterusnya, ternyata Allah mudahin lebih cepat untuk kita mengembalikan keadaan. Yang kedua adalah ikhtiarnya. Ikhtiarnya harus tepat. Jangan gara-gara, ya udahlah jualan yang ada di depan. Tapi kita nggak belajar sama Mas Indra, kita nggak belajar sama Cias dan seterusnya gitu kan, sama workshop apapun itu yang memang di luar sana ngajarin kita cara berbisnis. Mas, bukankah sahabat kaya-kaya tuh? Dahsyat. Dari mulai ditarik deh, terserah mau nariknya dari yang mana. Setelah Rasulullah SAW gitu ya. Abu Bakar Siddiq aja kita coba absen di ruangan ini ya. Ada yang sedekah seluruh harta ada? Ini bener loh Mas. Ini saya nanya dari mulai Abu Bakar Siddiq aja. Seluruh harta. Seluruh harta. Jadi kalau ditanya, sedekah berapa? Buka dompet, cari yang warnanya udah yang paling butek, sama yang paling abu-abu. Sama dengan 2.000. Ya, itu. Paling itu, ya nggak semua lah. Ya kan? Yang merah-merah tuh pilihan ke-9 lah. Cari, oke, aman, oke. Apalagi yang kemarin bilangnya udah pernah merah. Kan kemarin udah yang merah, masa merah lagi. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sedekah seluruh harta. Jadi ketika waktu di zaman itu, ada tentang membantu kaum muslim dan seterusnya, yuk kumpulin yuk. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ngelihat, istilahnya iri yang dibolehkan kali ya bahasanya gitu ya. Kok gue cuma segini kasarnya mungkin dari sahabat-sahabat lainnya. Ini mau dikemanain? Ini gabungan dari semuanya, bukan. Ini harta saya sendiri. Mantap. Satu ya kan. Umar bin Khattab, Utsman bin Affan yang sampai sekarang ini beliau-beliau aja ada wakaf tanah kurmanya miliaran tiap bulan gitu. Abdurrahman bin Auf yang nggak asing gitu kan, yang kita dengar pedagang dan seterusnya. Ternyata mereka semua ini ada fokusnya masing-masing, ada yang tugasnya menuntut ilmu, kayak Abu Hurairah, makanya kenapa paling banyak ditemukan riwayat hadis tentang dari Abu Hurairah dan lain-lainnya, memang beliau fokusnya di situ, ilmu. Tapi yang lain-lainnya mungkin bukan berarti nggak ada ya, sedikit lebih dikit dibanding Abu Hurairah, kayak Abdurrahman bin Auf dan lain-lainnya mengenai perawi hadis, gara-gara tapi ilmunya ilmu dagang.
Tetap ilmu, cuma ilmunya apa? Pilih fokusnya gitu. Nah, ternyata di sini kita mencontoh. Dan satu lagi, guru saya pernah mengatakan, Islam itu sebetulnya menyuruh kita kaya. Nah, lihat, dua kelompok yang pernah saya masukin, yang katanya, udah dunia apa sih? Iya betul, dunia sementara. Nggak ada yang menyalahkan. Itu fix kita di situ. Gitu kan. Sepakat kita di situ. Yes indeed. Tapi yang jadi persoalan adalah bukan berarti ditinggalin semuanya. Bukan berarti kita nggak boleh kaya. Bukan berarti kita nggak boleh sukses. Ya kan bilangnya kan jangan lupakan dunia gitu kan. Betul. Kejar akhirat, tapi jangan lupakan dunia kan gitu. Itu. Nah, akhirnya solusinya gimana? Ilmu sebelum beramal. Belajar. Ya kan, makanya kemarin saya kenapa ngundang Mas Indra ke workshop saya gitu kan, 360 Business Blueprint yang kemarin, yang tiap tahun kita ada insya Allah. Kenapa? Karena insight dari Mas Indra dan seterusnya beda sama kita, guys. Belajar sama yang Rasul kabarin ke kita, selain sama ahli ya, dunia yang nanti lebih tahu. Sampai Rasul kasih kode itu. Artinya belajar sama ahlinya belajar. Nah, makanya kita ngundang, jangan melulu pakemnya di situ, tapi kita cari insight dari guru-guru kita yang lain. Belajar dunia boleh nggak sama orang-orang Amerika? Jangan orang Amerika. Orang yang non-Muslim, Amerika dan lain sebagainya aja boleh kita ambil ilmunya. Kita lihat, kita pilih-pilih, oh ternyata ini ada pelanggaran syariatnya. Jangan. Oh ternyata ada gayanya, puterin aja duitnya dengan judi. Oh jangan. Karena bisa ada ilmu-ilmu yang lainnya, buku-buku kita. Saya baca Mas Simon Sinek, saya baca James Murray dulu, saya baca semuanya gitu. Gitu kurang lebih. Oke, nah ini langsung ngomongin bisnis kan. Jadi karena tadi udah sempat kesebut soalnya kan ya. Teman-teman hijrah itu, ini pengamatan gue nih, hampir semuanya bisnis. Gitu. Mungkin nggak semuanya ya. Kan ada juga yang hijrah tapi tetap dia masih ngeband atau bermusik, kan masih ada juga kan ya. Masih. Tapi kebanyakan dia berbisnis gitu. Ini apakah memang didoktrin seperti itu atau ada ajarannya atau pertanyaannya keren banget parah. Gue kan kok bisa bareng-bareng semuanya gitu. Apalagi nanti ujungnya gitu ya, jualannya kalau nggak kurma, herbal dan sebagainya. Itu kayak ada polanya gitu. Template. Dan kalau sesuatu yang berpola itu pasti kan ada penyebab khususnya gitu. Nah, yang gue pengen tahu kenapa? Pertama adalah mereka mostly berbisnis. Apakah itu the only choice gitu ya? Yang kedua adalah kenapa kok tadi bisnisnya kok kebanyakan bisnis yang ya herbal dan lain sebagainya yang disebut tadi itu. Bagus pertanyaannya. Jadi gini, mindset pertama itu difikirkan bahwa kita pengen belajar agama menjauhi dari kehidupan sebelumnya yang memang disinyalir banyak bermasalah dan seterusnya gitu ya. Artinya kita harus betul-betul berhati-hati. Kalau langsung kita tarik ke bisnis, pengaturan datang dari mana? Kalau kita kerja sama orang, bukan berarti nggak boleh ya. Satu-satu ntar saya bahas. Kalau kita masuk ke dalam sebuah perusahaan, apalagi kita nggak tahu seluk-beluknya, tahunya sumber utama income-nya dari hal-hal yang memang dilarang, kita kenal lagi. Artinya kalau ke bisnis, kita bisa ngatur. Kontrol ada di kita. Nah, itu bahasanya tuh. Kuncinya. Kontrol ada di kita. Nah, sehingga apa? Mau bikin peraturan, tahu mana yang dulu mungkin pernah dilarang dan seterusnya, itu kita yang ngatur. Kalau kita langsung tarik benar-benar langsung pakemnya ke bisnis, mostly pasti dari kita. Kita bisa atur. Mau pegawainya kayak gimana, dan seterusnya. Yang kedua, nggak harus itu sih, Mas. Lagi-lagi media kali. Mungkin, saya nggak bilang semua media. Media tuh menggiringnya ke sana. Media baik yang itu positif sama yang negatif. Negatif apalagi. Yang positif, yang mereka tahu template-nya seperti itu. Yang kedua, yang berikutnya adalah ketika memang nih artis-artis kan tersorot ya. Jadi ketika dia dagang, signifikan sekali tuh langsung perubahannya. Ya kan dia nggak lagi syuting apa segala macamnya, mungkin dia lagi fokus cara bangun bisnisnya, apapun itu. Nah, yang berikutnya nggak harus dagang sih Mas, kerja. Cuma biasanya kalau yang kerja, mereka kan nggak ngonten. Oh, jadi nggak kelihatan. Iya, kita ngomong awam aja dulu deh. Kalau dagang, mereka kan minimal WhatsApp status, IG story, belum ngomongin yang lainnya ya, TikTok, Reels, Shorts, dan seterusnya. Mereka kan jadi terekspos. Iya, showing kan. Nah, di situ akhirnya ketahuannya semua rata bahwa seolah-olah semuanya dagang. Tapi kalau pengalaman sendiri dengan teman-teman yang lo kenal yang berhijrah itu, berapa persen kira-kira ya? Kira-kira aja sih. Yang satu dagang, yang non dagang itu aja. Jadi dagang versus non dagang. Iya. Sebetulnya kalau mau diplomatis sih imbang. Sebetulnya. Tapi memang harus kita akui memang lebih banyak yang dagang. Kita harus akui. Karena faktor tadi ya. Dia ingin memastikan bahwa sepenuhnya ada di kontrol dia gitu ya. Itu. Dan yang kedua kan memang jujur ada stigma, nggak semua, tapi kalau kerja
mungkin yang tadinya ya katanya hijrah itu punya hutang, punya tanggungan dan lain-lainnya. Kan ada juga Mas yang cabut tapi dia masih meninggalkan hutang. Sekarang gini, 10 orang ditanya siapa yang punya hutang, 11 orang jawab saya. Kalau ngomongin hutang kayaknya insya Allah semuanya gitu ya. Terlepas dari mau itu materi, mau non materi, janji itu kan juga hutang semua kan. Terlepas dari itu, artinya semua juga pasti hutang. Kasarnya gitu. Nah, cuma yang jadi masalah adalah ketika dia cabut, kalau dia stigmanya misal ya, dia harus mulai lagi dari nol dan seterusnya, tapi mungkin kerja dan lain-lainnya, itu nggak salah. Cuma kan ada proses ngelamar, proses nunggu. Kan sebenarnya kan nggak harus keluar dari perusahaannya juga kan sebenarnya kan? Nah itu, kalau memang ditarik lagi, nggak harus keluar dari perusahaannya kalau memang ternyata kita udah bertakwa semaksimalnya, dan ternyata ini juga sumber utamanya bukan pekerjaan yang... Iya. Pernah ada, ini Mas Dokter, pernah ada satu stigma juga, katanya kita nggak boleh masuk totally di perusahaan-perusahaan besar atau multinational company, BUMN. Banyak loh. Apa sih kalau manusia itu ngeliatnya telah lakukan pertama penampilan ya, appearance, oke. Penampilan tiba-tiba jenggotan, tiba-tiba celananya naik dan seterusnya. Dia kerja teman-teman kita dikerja di PLN, Telkom. Banyak yang kayak gitu juga. Banyak. Iya. Mas Indra lebih tahu lah. Nggak jadi masalah kan? Nggak jadi masalah, Mas Indra tahu lah. Pasti kan mungkin mereka minder sendiri kali ya, takut sendiri gitu sebenarnya. Nggak juga sih. Cuma kadang stigmanya jangan-jangan nggak boleh nih. Iya kan? Ya, Jadi dia punya prasangka sendiri. Betul. Gitu. Padahal sebenarnya nggak ada masalah di sana gitu. Sering nemuin kan? Kan sering ke korporasi-korporasi kan Mas? Ngeliat yang kayak begitu-begitu kan? Emang sebenarnya nggak masalah. Nah cuma, kalau saya mundur tadi omongan saya yang di awal, ada yang barisan-barisan garis keras. Kasarnya gitu dulu deh. Garis keras bukan berarti negatif, totally negatif, enggak. Tapi ada yang tiba-tiba semangatnya itu menyalahkan dan mengalahkan ilmunya kadang. Bablas, cabut aja dulu. Nah, itu yang jadi persoalan kan. Ya, tapi kalau emang ternyata pekerjaannya memang udah jelas banyak yang ada pelanggarannya, dilarangnya, ya cabut, tapi diaturnya dengan ilmu. Saya termasuk korbannya, Mas, dalam tanda kutip. Saya cabut, waktu itu di perusahaan saya sebelumnya, memang jujur perusahaan saya sebelumnya, ya itu, udah banyak pelarangannya, pelanggaran dan seterusnya. Akhirnya saya cabut. Saya cabut apa coba? Tawakal yang salah. Udah tenang, ada Allah. Belajar gimana? Dia lu nggak belajar ini, rame di YouTube banyak. Ilmu-ilmunya lu nggak ikutan workshop, misalnya. Itu CS buka workshop tuh, lu ikutan nih, dan seterusnya. Kan di YouTube ada. Ada 2 pakemnya di sini, kata Ustadz, Mas. Yang pertama adalah tawakal yang salah. Yang kedua, bergantung pada selain Allah. Dia ngerasa diri dia, gue karena gue. Dia ngerasa tenang, YouTube. Gratis. Contek. Nah, jadi 2 pakemnya. Nggak cuma ini doang yang kena, tapi ada satu lagi. Nah, artinya apa? Gimana cara Allah meridho? Kan kuncinya di situ. Sombong kena babnya. Bab tentang... Banyak. Aduh, parah. So udah kebayang ya logika kenapa kok berbisnis. Ya? Tidak semuanya berbisnis, tapi yang kelihatan berbisnis. Dan kenapa kok memilih bisnis? Karena faktor tadi ya, full control tadi ya. Dapat. Kenapa kok kebanyakan herbal? Jadi balik lagi, seolah-olah kayak terskenario kan gitu ya. Karena katanya stigmanya itu paling aman. Dagang di depan masjid. Kan herbal nggak harus depan masjid, bro. Nah, ada juga teman gue herbal itu kan puluhan miliar dan itu ekspor dan itu keren-keren itunya kemasannya. Gitu. Saya punya sahabat namanya Pak Sukma. Dia itu founder dari Nabawi Herbal. Nabawi Herbal kalau kita, ya tahu kan? Kita kemana-mana ngeliat Nabawi Herbal, gede banget. Dia banyak herbal segala macamnya. Iya kan? Bahkan bangun pabrik yang nilainya valuasinya wah puluhan ratusan miliar dan seterusnya. Satu itu aja udah mulai kebantah. Iya. Anda menjalankan bisnis herbal, tapi pakem ilmunya udah benar. Yang kedua, memang mengendalami hal itu. Lah saya keluar dari media, belasan tahun di media, jadi penyiar radio, TV, dan lain-lainnya. Jualan herbal, kan nggak nyambung. Butuh waktu dulu dong kalau mau buru-buru kan. Cuma waktu itu maaf ya, saya punya hutang ratusan juta, saya punya keluarga yang harus ditanggung dan lain-lainnya. Ya kan, orang tua yang dibantu karena bentuk bakti kita kepada orang tua dan seterusnya. Lah, kenapa harus habisin waktu di situ? Waktu itu saya setahun, Mas. Berarti teman-teman yang akhirnya ngambil tadi ya herbal, kemudian juga apa tadi misalnya Sirwal, siwak, kayak gitu madu, ya kan? Itu karena Muslim, FOMO aja kali ya? FOMO ya. Karena orang yang hijrah tuh harusnya yang jualannya yang kayak gitu-gitu. Satu, gitu, dan kedua kan komunitasnya, Mas. Teman-temannya. Yang banyak kan bisnisnya itu. Tapi mereka udah jalan. Mereka udah jalan, mereka benar, mereka taruhnya benar-benar demand-nya dia incar di masjid udah benar. Tapi kan berasaskan ikut-ikutan. Kalau dia berhasil ya emang karena dia ahli di situ, dia belajar di situ gitu, dia ngerti ilmunya gitu.
Nah, itu udah. Berarti FOMO ya, faktor itu sebenarnya FOMO aja. FOMO. Setuju, saya sepakat di situ. Oke. Gitu. So, kasih solusi nih. Karena yang waktu pas awal-awal nih, waktu pas lu ngundang gua kan. Oh, iya, solusi betul. ini apa sih? Gue buka kan. Itu udah hampir setahun yang lalu kali, bro. Iya, aduh, subscribers kita masih belum nyampe. Coba nyampe, Pak? Nggak tahu, gue lupa deh. Tapi hampir setahun yang lalu tuh. Iya, setahun lalu. Terus kan gue lihat lah videonya gitu. Wah. Terus kan kita ngobrol kan ya, lo buat aplikasi ya, kasih solusi itu kan, untuk ngebantu pengusaha muslim dan sebagainya. Itu yang muncul di benak gue adalah gini. Kenapa kok harus yang dibantu pengusaha muslim itu? Nggak semua pengusaha. Itu ya. Gue punya asumsi-asumsi di kepala gue ya. Tapi kan tidak boleh berasumsi, bro. Ya, makanya kita harus ke sumbernya langsung. Kita buka di meja bundar, bro. Kita buka di meja bundar. Coba, menurut Mas Indra apa? Pertama, nggak apa, ini nggak usah enakan ya. Nggak usah, ini bebas aja, nggak ada no offense dan lain-lainnya. Pertama apa? Idealisme, kalau menurut gue. Oke, satu. Ya, idealisme itu supaya clear dulu ya. Idealisme itu maksudnya gini. Sebenarnya kita boleh bantu siapa aja kan? Boleh. Jelas kan? Boleh. Dan kita juga bebas memutuskan siapa yang kita bantu kan? Boleh banget. Gitu. Dan ketika kita memutuskan, gue pengen bantu saudara gue dulu deh. Boleh. Anak gue dulu, bapak gue, ibu gue, kan boleh juga kan? Itu malah yang terbaik. Yang malah terbaik kan? Yang terdekat dulu kan? Betul. Nah, keluarga yang paling besar dan masih masuk kategori saudara adalah sesama muslim. Betul. Sebagai orang yang seorang muslim kan? Ya udah, nggak salah dong kalau gue bantuin orang muslim dulu. Nah itu, berangkat dari situ kalau menurut gue. Yang kedua mungkin ini dugaan. Ya, bahwa teman-teman pengusaha muslim ini mungkin perlu diajak berpikir yang secara lebih terbuka supaya mereka ketika menjalankan bisnisnya tidak terpatok pada dogma-dogma yang mungkin mengatasnamakan Islam yang membuat bisnisnya jadi nggak maju. Sehingga lo ada membawa, ini tebakan gue ya, ya kasih tau gue bener atau salah ya. Sehingga lo punya sebuah misi untuk uncover itu gitu, bahwa ya lo kalau mau jadi pengusaha muslim yang hebat, yang baik, ya ada ilmunya bro, lo harus belajar dari sini bro, ada jatuh bangunnya, ada ini sebagainya gitu. Yang mana dengan keterbukaan pemikiran dan perspektif yang lebih kaya itu, mudah-mudahan si pengusaha muslim ini justru menjadikan Islam bukan sebagai pembatas, tapi sebagai akselerator terhadap naiknya bisnis mereka. Dan itu yang belum secara serius ada orang yang garap. Itu tebakan gue agak panjang gitu. Kasih skor berapa tuh? Bener. Oke. Inilah yang saya takuti ketika diajak atau diundang ngobrol sama orang pintar. Gue cenayang gue. Orang pintar kan cenayang, bro. Saya mau salaman dulu. Gimana tuh? Jawabannya sudah terjawab semua, saya pulang assalamualaikum. Ngapain mau jawab lagi, Mas? Lulus berarti ya? Lulus, benar itu. Itu benar gitu. Allah benar. Gitu. Itu benar. Emang susah sih, emang jadi kita bingung ya, udah orang pintar nggak host lagi. Udah kegali, ngapain gue ngomong? Nggak usah ngundang gue, Mas. Bener, 101%. Kenapa? Karena yang pertama idealisme itu, gue berangkat dari, ini beneran, kita nggak ngomong bohong ya, teman-teman silakan tanya pegawai-pegawai atau mungkin tim-tim partner-partner saya tahu lah. Saya suka sekali dengan dunia branding, marketing. Rumus tadi itu adalah bagian dari brand positioning, kalau di versi saya. Yaitu, kita harus jelas, clear, posisi kita berada, produk kita yang kita jual, dan seterusnya ini value-nya condong kemana. Nah, makanya kita mengangkat satu, tadi Mas Indra sempat bahas mengenai idealisme. Ya, idealisme, tapi yang idealisme yang komersil lah. Artinya apa? Artinya dengan kita fokus ke ranah pengusaha muslim, fokus kita ngangkat core-nya, identity-nya, positioning-nya, dan seterusnya, ternyata orang lebih cepat mengenal, melihat, dibanding sama yang lainnya. Kalau dari sisi kontroversinya, kecipratan. Tadi, emangnya kalau gue pengusaha bukan non-muslim, lu nggak bantu gue? Kita cuma alhamdulillah dibantu campaign flywheel marketingnya gitu kan, dan lain sebagainya gitu kan. Nah, tapi memang di sini pisau bermata dua, Mas. Ada yang menganggap bahwa lu cuma eksploitasi agama. Ada yang tren sekarang kan jual agama dan seterusnya. Padahal wallah nggak ke situ. Nah, nanti akan beririsan dengan yang kedua. Tadi Mas Dokter udah bilang bahwa yang kedua itu ternyata banyak yang dibantu sekitar dan lain-lainnya, plus dogma-dogma yang keliru. Artinya, ketika kita ngomongin masalah pengusaha yang non-muslim, maaf, mereka cerdas, mereka pintar, dari mulai sisi pergaulan dan lain-lainnya.
Saya bilang ini adalah nggak semua, tapi biar aman dengan dibalut dengan kata oknum, ada yang beranggapan bahwa muslim, akhirnya tawakalnya salah. Oh tenang kita punya Allah gitu kan. Nah, yang dimana di sini akhirnya berpikir bahwa serampangan gitu loh Mas. Nah itu yang mungkin nggak semua melakukan seperti ini ya. Tapi gara-gara itu akhirnya jadi bemper dan tameng. Iya. Nah itu yang jadi masalah kan di situ. Nah jadi Ketika makanya gagal bukannya belajar, tapi ya udah ini emang kodarnya begini, mau gimana lagi? Itu. Jadi banyak orang tuh terkena sumbu-sumbu qadarullah gitu ya. Biasanya ada panjangannya qadarullah wa masyafal. Itu benar. Nggak salah, takdir Allah itu benar. Cuma akhirnya jadi tameng. Jadi bahan ketika kayak gagal. Terus dengan entengnya, nah ini yang dimaksud dengan tawakal yang salah, ngomong ke istrinya. Istrinya lagi hamil misalnya, istrinya lagi punya bayi misalnya, dan seterusnya. Udah bun, mah, qadarullah gitu kan. Ya sekarang gini deh, guru saya ada pengajar tetap di Masjid Nabawi, pintu 19, Ustadz Ariful Bahari, orang Indonesia. Dapat satu pengajaran di sana kan, ditunjuk sama raja di sana, kasih tahu ke kita. Waktu itu ngobrol di sana pas kita lagi umroh, ternyata guru saya bilang bahwa kayak, Dan, Masya Allah ente kasih solusi bagus banget, iya. Oke, tapi nggak cuma misalnya ketemu di komunitas apa segala macamnya, suruh berdoa aja. Tuh, level yang udah di situ aja tetap kita nyuruh kerja. Kita cari dunia gitu loh. Level yang beliau yang udah ngajar di Masjid Nabawi gitu kan. Iya, iya dong. Jadi kalau cuma diandalkan mereka, kasih doa, betul doa. Kasih doa pelunas utang. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amin siwak. Minta doanya lunasin utang meskipun segunung utang kita. Tapi kalau dia nggak ikhtiar, cuma bergantung udah tenang kan itu udah doa sama Allah. Nah, beliau aja ngasih tahu ke saya, solusinya apa dia? Bantu mereka, kenalin. Ada nggak orang-orang pintar yang ada di Jakarta? Belajar, suruh belajar. Saya ingat itu, makanya saya undang Mas Indra. Kasih tahu sama ahlinya. Kejar. Usaha sungguh-sungguh di dunia ini dan seterusnya gitu kan. Bukan berarti kita fokus di dunianya ya, tapi akhirat nanti dunia ngikutin. Nah itulah akhirnya terjadi di muslim ini kadang bablas. Oknum-oknum muslim ini kadang bablas tawakalnya itu. Atau menerjemahkan tawakal dengan cara yang salah gitu ya. Itu ya. Makanya jadi kebablasan tadi. Bablas. Nah makanya hadirnya. Nggak cuma saya, banyak teman-teman yang lainnya lah. Maksudnya kasih solusi ini seumur jagung di antara para media-media yang besar gitu kan. Nah, sekarang gini, Mas Indra muslim. Ini kan channel muslim juga. Ini kan membantu pengusaha muslim juga. Negara kita negara muslim. Nah artinya ini juga ditonton. Gitu. Jadi jangan juga ke saya, enggak lah. Saya masih banyak lah yang lainnya yang patut ditonton gitu kan. Dan macam-macamnya. Mana lagi sebut saja yang channel-channel muslim yang memang lain-lainnya gitu. Bukan berarti nggak boleh ngambil dari muslim ya, tapi maksudnya di sini gara-gara bahasa muslim, nggak cuma kasih solusi, tonton yang lain. Gitu loh, tonton. Karena sekarang pertanyaannya Mas Indra ngasih ilmu. Ngobrol di sini mengenai innovation, disruption, dan lain-lainnya. Pertanyaannya, apakah orang non-muslim nggak boleh ngambil, apa orang Islam doang yang boleh ngambil, atau sebalikannya orang Islam nggak boleh ngambil dan seterusnya? Kan ilmu ini kan bisa dipakai ke semuanya kan? Nah, artinya terlebih khusus pembahasan mengenai ke pengusaha muslim yang lainnya. Nah, kita nih disclaimer, maaf, ini kata-katanya khawatir kepelintir jadi sara nih, padahal nggak ada maksud ke situ. Ini kompetitif yang positif menurut saya. Yaitu apa? Banyak kita nih kadang terpacu, ke-trigger sama orang yang non-muslim, kok mereka lebih sukses. Itu bahasanya. Ya kan? Bukan berarti, berarti maksud lo yang muslim nggak sukses. Bukan, tapi lihat deh yang non-muslim. Berapa banyak multinational company, berapa banyak perusahaan-perusahaan yang IPO dan lain sebagainya, startup. Ya, coba deh lihat deh. Kita ngomong rasional deh. Udahlah, jujur aja lah. Kita akuin bahwa mereka rata-rata non-muslim. Yang punya bank. Perusahaan-perusahaan yang sekarang yang listing di bursa, atau mungkin perusahaan-perusahaan yang top 10 ya Mas, sebutin ya Mas. Kita gelar di sini, komen di bawah coba, top 10. Sebutin perusahaan-perusahaan yang memang 10 menurut Forbes, menurut mana terserah, sebutin. Kita lihat siapa owner. Nah, di sini kan kita lihat bahwa ternyata banyak non-muslim notabene-nya. Nah, kenapa kita fokus ke sana? Gara-gara menerjemahin tawakalnya juga keliru mungkin. Yang berikutnya adalah, ayo dong, kejar dong. Ya, kejar, ya. Gitu, maksudnya kita masa malu kejar sih. tuh maksudnya kan, ya dunia dalam konteks rezeki Allah yang benar gitu ya. Betul. Nah, maksudnya, ayo dong, masa kita nggak bangga sih dengan kemusliman kita. Gitu. Gue pengen lanjut sampai subuh nih harusnya ya. Ini udah waktunya udah gak panjang banget. Jadi pertanyaan terakhir aja bro. Ini nyambung dengan yang gue udah omongin tadi di depan. Jadi yang tadi kita sebut nih, kita akan buat riset kecil-kecilan. Semua bukan riset lah ya. Jadi tebak-tebakan aja lah. Kualitatif, tebak-tebakan kualitatif kan. Lu udah buat
500 lebih video. Artinya lo udah interview 500 lebih orang kan. Sebagian besar adalah pengusaha. Ada yang berhasil, ada yang nggak berhasil juga gitu. Dan semua itu kan harus jadi ibroh, jadi pembelajaran untuk kita semuanya gitu ya. Nah, apa yang lo pelajari atau insight yang lo dapat lah gitu ya. Nah, yang bisa di-share ke kita semuanya. Untuk jadi take away lah dari setelah nonton video ini hampir 1 jam nih ya. Terus yang dari insight itu akhirnya, gue sebagai pengusaha muslim, ini kita konteksnya, sebenarnya siapapun bisa ngambil manfaat dari ini tentu saja ya. Tapi karena kasih solusi itu menyasarnya kepada segmen, ya kita kan segmentation aja kan bebas aja kan segmentation ya. Jadi bahwa saya sebagai seorang muslim, saya juga seorang pengusaha. Gue pengen dapetin ilmu yang Dery itu udah kumpulin lebih dari setahun dengan interview 500-an orang lebih. Gue pengen ambil tuh sariknya, gue tinggal pakai supaya insya Allah membuat gue nanti bisnisnya bisa maju gitu. Nah, apa yang lo bisa share berdasarkan pengamatan lo dari interview yang 500 lebih itu? Banget, Mas Dokter. Banyak banget. Sebutin berapa lah, misalnya 3-5 gitu, yang menurut lo paling kunci gitu. Apa? Narasumbernya? Enggak. Insight yang lo dapetin. Yang jadi pertama, misalnya lo ngasih advice lah ke kita gitu, gampang ya. Misalnya 5 gitu. Ya, 5 ya misalnya. Yang pertama, ternyata banyak teman-teman kita, kawan-kawan yang memang betul-betul belajar agama dan lain sebagainya gitu ya. Yang saya dapat itu berprasangka baik sama Allah itu kunci. Itu yang pertama tuh. Prasangka baik. Karena ternyata baik ketika lagi naik ataupun lagi jatuh atau lagi lempeng-lempeng aja gitu. Betul, itu. Karena ternyata begitu dulu saya nggak tahu dalilnya. Akhirnya begitu banyak duduk sama orang-orang hebat ini dan seterusnya, termasuk Mas Indra yang pernah hadir di sini dan lain sebagainya gitu ya. Ternyata saya jadi tahu. Tahu dalam arti di sini yang betul-betul mendalami, mentafsir, mentadaburi dan lain sebagainya mengenai prasangka baiklah sama Allah karena Allah sebagaimana prasangka hambanya. Itu yang pertama yang saya dapat. Karena ketika saya undang dia bilang kayak gue udah lost 20 miliar. Dengkul mau ngapain, Mas? Udah lemes tuh ya. Gue loss 100 juta aja udah mimisan. Gue udah loss 20 miliar, mau ngapain? Kita kalau dengar begitu di depan, terus gimana cara lo? Bangkit. Dia cuma bilang bahwa ternyata kuncinya gue berprasangka sama Allah, benar-benar total. Dan bayangin ya, sekian menit, sekian bulan, sekian detik, dan seterusnya, Allah ganti. Berkali lipat. Guru saya pernah mengatakan, ini sebagai analogi aja sih ya. Beliau juga mengatakan, nggak masuk ke dalil lebih dalam, tapi ini adalah penyikapan yang memang positif menurut saya. Salah satu ustadz saya itu mengatakan gini, ketika lo minta sama Allah, terus tiba-tiba pagi ini subuh, maghribnya baru nanya, ya Allah kan saya udah minta nih, baru kepikir, kok belum ya? Kata guru saya tuh penyikapannya, itu ibarat kayak lo dimundurin lagi sehari. Harusnya lu suksesnya besok, lu dimundurin lagi sehari. Harusnya lu percaya aja bahwa itu bakal Allah kasih gitu ya. Bayangin ketika 30 hari, selama sebulan 30 kali kita ngeluh dan berprasangka buruk. Berarti kan dimundurin sebulan. Itu guru saya itu, saya pasti ingat banget perkataan itu waktu kajiannya. Artinya ini penyikapan terhadap berprasangka baik sama Allah. Nah, nanti kena tuh. Nggak ikhlas. Terus abis itu mintanya nggak waktu yang tepat lagi, nggak tiba. Waktunya ngasal. Kita mau naik gaji aja kan kadang kita caper dulu, Mas. Di kantor. Pakaian rapi, tiba-tiba wangi dan seterusnya. Gitu kan. Akhirnya puji-puji bos dan lainnya baru bisa kali. Mau gitu pun bahasanya terserah deh. Masa minta sama Allah tiba-tiba kayak, oh ya Allah aku mau kaya ya Allah. Coba dong di waktu yang mustajab. Ada pada bener puji-puji Allah dulu kalau kata guru saya. Puji-puji Allah dulu. Salawat dan salam kepada Rasulullah. Baru kita minta. Nah, dan seterusnya. Nah, artinya itu yang pertama saya dapat. Yang kedua, ilmu. Saya dapat dari Mas Indra, saya dapat dari dan lain-lainnya gitu ya. Oh, banyak banget. Ya kan? Artinya sukses itu ada ilmunya gitu maksudnya. Ada ilmunya. Ya, itu yang harus kita cari ya. Nah, itu ternyata itu insight yang kedua tuh ya. Insight yang kedua. Jadi ilmunya tuh harus benar. Saya dapat dari Mas Muhammad Ismail, gitu kan, Mas Dr. Indra Nugroho dan lain sebagainya. Itu banyak belajar. Oh, ternyata ilmu dulu mereka. Mereka tuh cerita bahwa kayak iya kemarin pengalaman gue ketika sesimpel itu. Gue workshop, gue belajar sama ini, sama ini, sama ini. Dapat loh gue. Oh, lu niat itu ya. Beli apa ya? Beli baju yang mewah, sepatu yang mewah, mobil yang mewah, niat. Tapi beli buku, beli ilmu, online, workshop, ya Allah. Berat ya rasanya. Nggak sebanding, men. Oke, terakhir aja, 3 aja deh. 3 deh, Satu lagi yang terakhir, apa bro? Yang pertama, yang ketiga. Tadi kan prasangka baik dengan Allah husnuzon. Prasangka baik. 2 ilmu. Nah, yang ketiga, betul-betul harus istiqomah, Mas. Konsisten.
Itu klise dan klasik, namun ketika kita nggak jalankan, kadang hujan turun aja, jadi masalah tuh pengusaha martabak. Kok sepi? Tanya bosnya. Pegawainya letuk. Hujan, Pak. Wah Allah. Kayak gitu kan. Nah, yang ketiga ini yang istiqomah ini yang berat, Mas. Definisikan istiqomah supaya kita pemahamannya sama. Istiqomah itu betul-betul kita berjalan konsisten, nggak kendor. Oke lah, kendor pasti ada. Balik lagi. Kita betul-betul jelas, kita betul-betul sungguh-sungguh. Berarti kalau bahasa Inggrisnya grit bukan tuh? Iya. Oh, grit Gitu. ya. Grit. Istiqomah. Daya juang. Iya. Untuk konsisten pada track yang sudah kita tetapkan gitu ya. Betul. Nah, itu yang saya dapat juga sama mereka. Ketika mereka udah berprasangka baik, belajar deh, kejar. Ada apa nih di sini nih? Ada apa? Ada kesempatan apa? Ada belajar. Sekarang ilmu kan luas banget ya. Cuma ya bedakan teman-teman di antara yang gratisan sama yang tidak gratisan. Itu beda loh. Maksudnya kan ada kalanya juga yang berbayar itu kan effortnya kan hargain. Kadang juga ustadz kita sebenarnya buku-bukunya tuh dibeli itu tuh jadi payah loh sebetulnya. Mereka punya ilmu. Terus orang-orang yang sekolah sampai ke luar negeri dan seterusnya itu belajar. Ya setidaknya kalau bayar kan jadi ada pengorbanan kan. Sehingga gue nggak mau rugi dong. Gue udah bayar. Itu kan akhirnya serius dipraktekin. Saya pernah ikutan workshop gratis Pak Abi, Pak Subiakto. Lewat 3 harinya lewat. Gara-gara saya nggak tahu ternyata saya udah daftar yang gratisan tuh. Manusia tuh begitu. Kalau gratisan disepelekan ya. Iya, kok nggak ada di Zoom der? Udah mulai ya Pak Abi. Akhirnya kalau saya bayar minimal kan ingetin istri. Aku udah transfer ya. Bulanan kamu yang kemarin kepake buat workshop. Jadi under pressure tuh. Ini workshop harus manfaat nih. Nah, harus gue pakai. Ya udah, lu pakai bulanan, bener. Lu pakai buat belanja susu. Berarti lu bener ya bisnis lu ya. Insyaallah. Tenang ya. Ini aku lagi ikhtiar. Istri nggak marah minimal. Masya Allah. Thank you banget bro. Sama-sama. Banyak banget gue dapat ilmu, dapat insight, dapat hikmah, dapat pelajaran. Hati gue juga lebih tentrem. Masya Allah. Ramadannya berkah. Amin ya Rabb. Kapan-kapan kita ngobrol lagi ya. Boleh Mas. Thank you banget. Teman-teman semuanya, saya yakin teman-teman semuanya dapat banyak manfaat, dapat banyak hikmah, dan mudah-mudahan ini akan bukan sekedar jadi pembakar semangat ya untuk berbisnis, tapi juga untuk ngebantu kita berada di track yang tepat lah ya untuk menjalankan bisnis kita. Udah. Amin. Thank you banget sekali lagi. Sama-sama. Mas Thank you. Dr. Indra Nugroho. Happy banget mampir di sini. Sama-sama. Thank you.